melihat lagi dari keseluruhan begitu ya. Tadi Anda menyampaikan juga kita tidak boleh fokus kepada satu atau dua saja, tapi juga melihat mungkin secara overall begitu ya untuk berkaitan dengan energi. Nah, berkaitan dengan kebijakan di sektor migas begitu, saya akan tanya kepada Pak Yayan seperti apa mungkin ekspektasi yang diharapkan oleh pemerintahan di masa yang akan mendatang begitu berkaitan dengan sektor migas sendiri, Pak Yayan. Oke, terima kasih Mbak. Kalau misalkan kita lihat ya bahwa ini beberapa hasil riset yang saya lakukan, ketika misalkan kita ingin menggeser katakan dari sisi fossil fuels ke fuels, nah ini mungkin sebagai klarifikasi saya ini kepada Pak Kardaya ya, kenapa kok saya cenderung ke biofuels, karena memang prioritas dari Pak Prabowo saat ini adalah biofuels dan itu yang paling global Pak Kardaya. Kalau misalkan kita lihat dibandingkan dengan energi yang lain misalkan seperti etanol dan lain, etanol kita nggak punya feedstock di mana kita akan membuat etanol misalkan seperti Brazil, sedangkan kalau misalkan kita menggunakan biofuels itu sudah ada stok. Nah sehingga kebijakan itu yang paling ekonomis. Kemudian juga kebijakan lainnya sejak dari tahun 2004 sampai sekarang, kebijakan bioenergi di Indonesia itu hanya nonsens. Karena apa? Karena tidak ada satupun kalau misalkan kita lihat kebijakan bioenergi itu yang memang diaplikasikan. Karena apa? Karena itu tidak ekonomis. Energinya tidak begitu tidak memberikan investment attractiveness. Nah sehingga apa? Sehingga yang sekarang dilakukan oleh kebijakan misalkan seperti Prabowo bahwa biofuels itu yang memang mudah untuk dilakukan dan kita bisa mengkonversi, walaupun seperti tadi harus kita lihat akan ada isu-isu yang lebih krusial. Nah, apakah kita bisa lepas terhadap fossil fuels? Hasil dari riset saya itu mengatakan kita tidak bisa. Dan itu harus dilakukan secara bertahap. Karena apa? Karena kalau misalkan ketika fossil fuels itu diturunkan, katakan phasing out of coal, maka apa? Maka renewables kita pun itu nggak mampu. Kenapa kita nggak mampu? Karena dari sisi pembiayaan, kemudian juga dari sisi kapasitas. Kemampuan kapasitas misalkan investasi untuk melakukan biofuels kita memang berapa sih? Kemudian emang engineer kita atau misalkan kita relatif tidak begitu tidak memiliki ekspansi yang sangat signifikan. Sehingga ekspektasi kebijakan sendiri untuk sektor migas seperti apa, Pak Yayan? Nah, ekspektasinya bahwa mungkin sampai dengan 30 tahun Indonesia masih akan tetap dikuasai oleh fossil fuels. Itu sampai 50% lah katakan ya. Sedangkan oke lah katakan ada geothermal juga tidak berkembang ya. Karena apa? Karena masalah ekonomi. Dan kemudian sekarang misalkan seperti PLN yang oversupply karena kebijakan kita itu tidak driving demands sehingga apa? Sehingga kita mengalami oversupply. Ini diakibatkan oleh apa? Diakibatkan karena adanya perencanaan investasi dari energi kita itu tidak benar. Nah seperti itu. Nah sehingga apa? Sehingga kita perlu untuk mempertimbangkan bahwa antara kebijakan ekonomi dan engineering ini harus sinkron. Seperti itu. Baik. Yang paling rasional apa? Yang paling rasional sekarang kita harus bisa menentukan yang demand-nya itu bagus dan juga yang paling ekonomis sehingga transisi energi kita secara perlahan itu secara pelan-pelan katakan secara gradual. Kalau saya sih komitnya misalkan 5% per tahun, 5% kita berubah walaupun sekarang kita biofuels itu sudah di 20% ya 23%. Nah sementara kalau untuk menutup coal itu nggak bisa. Seperti itu. Tadi berkaitan dengan seperti apa upaya yang bisa dilakukan ke depannya, apalagi ini juga kan posisi yang cukup penting ya di pemerintahan yang masa yang akan datang, begitu seperti apa transisi energi ini bisa berjalan dengan mulus. Di satu sisi juga kita masih bertumpu kepada energi fosil. Kita lihat juga angka lifting migas juga terus menurun, sehingga ini juga mungkin menjadi concern dari pemerintah begitu ya untuk melihat seperti apa energi ini juga tetap masih dibutuhkan, tetapi produksinya terus berkurang. Nah, bagaimana tanggapan Anda berkaitan dengan ini, Pak Kardaya? Ya, kalau kita bicara mengenai energi, lalu mengenai wabil khusus, mengenai BBM, segala macam, kita harus pisahkan jadi dua. Demand side dan supply side. Itu. Jangan digabung, kita bicaranya kadang-kadang demand, kadang-kadang supply. Akhirnya ya orang yang tadinya nggak ngerti jadi bingung. Nah, kita ini pertama bicara dari sisi demand. Demand kita katakanlah energi secara keseluruhan kan ada kebutuhan BBM, ada kebutuhan dari listrik dan lain sebagainya. Kita bicara BBM.
demand kita BBM itu naik terus karena apa? Walaupun ada energi alternatif yang bisa mengganti demand, bisa mengganti BBM, tetapi secara kepuasan dari sisi pemakai masih belum bisa full ini. Jadi gradual banget itu itu persentase turunannya. Tetapi secara kuantitas itu masih tetap naik. Nah, kenaikan inilah yang mau tidak mau harus kita penuhi. Dengan apapun caranya harus kita penuhi. Nah, waktu kita penuhi itulah kita bicara supply side. Nah, di supply side pertama kita harus kan dari dalam negeri. Dalam negeri kita lifting kita menurun terus, produksi kita menurun terus. Karena apa? Karena kita tidak melakukan eksplorasi. Terus terang, yang eksplorasi yang kita lakukan masih tidak, kalau untuk ukuran orang minyak itu masih tidak signifikan. Eksplorasi minyak hanya bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang besar, major. Karena apa? Karena gambling. Kalau perusahaan yang katakanlah kelas-kelas medium, kelas-kelas lokal, regional, baru rugi $200 juta aja udah habis. Tapi kalau katakanlah kita pernah ngundang Konoko di Warim di Papua, dia ngebor $200 juta, $200 juta habis, lalu setelah itu yang daerah yang dia bor itu dinyatakan sebagai hutan lindung, dia habis gitu. Tapi karena dia perusahaan besar, ya dia tidak apa-apa, punya kegiatan lagi di Afrika, dia punya. Tapi kalau kita mengandalkan perusahaan yang kecil nggak bisa. Kita harus contoh Brasil yang tadinya net importer jadi 3 juta barrel per hari. Kita Angola, kita segala macam itu kita harus lihat. Dan kita ini harus narik dia, harus tahu penyakitnya apa. Kenapa orang investor minyak itu tidak mau datang? Ya. Dikasih insentif sudah 14 kali, insentif finance keuangan ya. Itu dia nggak datang karena bukan di masalah itu. Nah, itu harus dilakukan eksplorasi yang benar, yang besar, yang apa segala macam. Nah, permasalahan kita itu adalah di legal. Dianggap bahwa kita tidak konsisten menerapkan kebijakan legal kita yang kita pikir. Itu investor besar kalau sudah berhadapan dengan legalnya yang tidak jelas, tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Salah satu contoh, ini Mbak, sebentar, supaya clear. Salah satu contoh, kita sudah 15 tahun hampir mendengungkan ada undang-undang migas mau diganti. Sampai sekarang itu belum diganti. Bagi investor, begitu ada berita undang-undangnya mau diganti, dia stop. Yang tadinya sudah melangkah untuk melakukan investasi, dia stop. Dia lihat dulu ke depannya. Nah, ini yang menakutkan itu dibiarkan. Dia nggak datang. Habis itu ada beberapa contoh yang mestinya dia itu tidak bisa dilakukan lagi karena kontraknya secara undang-undang ya. Habis itu masih dibiarkan. Ini juga menakutkan. Jadi kita harus tahu betul lah apa penyakitnya, apa ininya. Sehingga pertama eksplorasi harus dilakukan karena minyak tanpa eksplorasi itu ya tidak bisa kita tetap. Karena apa? Secara alami itu kita menurun. Kita menurun secara alami. Yang kedua, kita melakukan konservasi, efisiensi dalam sisi demand. Jadi dalam sisi supply eksplorasi, dalam sisi demand kita harus melakukan efisiensi. Bisa nggak? Sangat bisa. Karena apa? Karena banyak hal-hal kita itu masih merupakan pemakai energi, termasuk dalam bidang migas itu yang paling boros di dunia adalah kita. Baik. Artinya tadi ke depannya komitmen dari pemerintah ya untuk memastikan aturan ini juga akan stick, begitu akan tetap tidak berubah-ubah. Kemudian Bapak mungkin saya akan langsung saja Pak Kardaya. Sebentar, Pak Prabowo paham betul mengenai itu dan ini akan diberesi oleh Pak Prabowo karena energi itu bagi Pak Prabowo ada emas, sesuatu yang harus ada, harus bisa diakses dan harus bisa dibeli oleh masyarakat. Jadi concern Pak Prabowo sangat besar dalam bidang ini.